Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sigit dari Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi semester 4. Untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang pemutusan rantai penyebaran COVID-19, kampus kami membuat kebijakan agar mahasiswa belajar dari rumah atau study from home. Meskipun di rumah, kami tetap bisa belajar dengan kuliah secara daring dengan bantuan sistem internet tentunya. Dan di video kali ini saya akan membuat video yang berisikan salah satu materi yang saya pelajari di rumah. Dan semoga saja video ini bisa berguna bagi kalian semua. Dan gak perlu lama-lama lagi, langsung kita ke materi. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang strategi operasi. Sebelumnya kita akan mengenal lebih dulu apa arti strategi. Strategi adalah visi umum menyatukan organisasi, menjadikan acuan konsistensi dalam pembentukan suatu keputusan. Jadi pengertian strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Operasi seharusnya tidak hanya sebagai tempat untuk menghasilkan barang atau jasa perusahaan, tetapi juga harus memberikan kekuatan kompetitif pada suatu bisnis. Jadi pengambilan keputusan pada strategi operasi itu memikirkan keputusan untuk perusahaan, bagaimana jangka panjang perusahaan tersebut. Dan ada juga komponen perusahaan yaitu SDM, mesin atau peralatan, dan yang terakhir adalah produk. Michael Porter, pengajar di Sekolah Bisnis Universitas Harvard, menegaskan bahwa perusahaan mencapai misi dalam 3 cara konseptual, yaitu pertama, diferensiasi, berhubungan dengan penyajian suatu keunikan. Yang kedua, kepemimpinan biaya rendah, yang berarti mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga, respon yang cepat. Respon terkadang dianggap sebagai respon yang fleksibel, tapi juga berarti dapat diandalkan dan cepat. Yang berikutnya adalah elemen-elemen strategi operasi. Elemen yang pertama yaitu misi operasi. Yang kedua adalah keunggulan. Yang ketiga adalah sasaran, dan yang keempat adalah kebijakan operasi. Misi operasi bertujuan untuk menentukan prioritas di sasaran operasi. Dan yang kedua, keunggulan. Diperlukan kerja keras untuk mendapatkan suatu keunggulan pada suatu operasi perusahaan. Yang ketiga adalah sasaran, sebagai sarana perbaikan misi kuantitatif dan terukur. Yang keempat adalah kebijakan operasi, penerapan bagaimana sasaran operasi bisa tercapai dengan proses kapasitas, persediaan, dan yang terakhir adalah kualitas. Yang selanjutnya adalah hubungan antara strategi operasi dengan komponen lain. Strategi operasi berhubungan dengan yang pertama adalah produk, yang kedua proses, yang ketiga biaya, 4 metode, yang kelima sumber operasi, yang keenam waktu tunggu atau lead time, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penjadwalan. Yang selanjutnya adalah model strategi operasi. Ada 4 elemen dalam model strategi operasi yang menjadi jantung dari strategi operasi, yaitu yang pertama misi operasi, menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Yang kedua adalah kemampuan khusus operasi, menciptakan operasi yang harus unggul secara relatif dari para pesaing. Yang ketiga adalah tujuan operasi, dan yang keempat adalah kebijakan operasi, menjelaskan bagaimana tujuan operasi akan dicapai
yang dibentuk untuk setiap kategori keputusan yang menyangkut proses, kapasitas, kualitas, persediaan, dan barisan kerja. Ada 4 tujuan operasi, yaitu yang pertama biaya, kualitas, fleksibilitas, dan pengiriman dan layanan. Nah, dari yang sebelumnya, sebenarnya apa sih yang customer atau konsumen mau? Yang mereka butuhkan adalah yang pertama, barang yang lebih baik atau setidaknya berbeda. Berbeda di sini dalam arti lebih unggul. Yang kedua lebih murah, yang ketiga lebih cepat. Dan yang terakhir adalah pengembangan dan penerapan strategi operasi. Saat perusahaan berusaha memahami permasalahan yang ada dalam pengembangan dengan strategi yang efektif, dapat dikenal dengan analisis SWOT, yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Yang kita tahu S-nya itu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau kesempatan, dan threat yaitu ancaman. Dimulai dengan analisis SWOT, perusahaan menempatkan diri mereka melalui strategi mereka untuk menciptakan keunggulan bersaing. Perusahaan mungkin memiliki keahlian merancang yang lebih baik, kemampuan yang lebih hebat, dan menempatkan lokasi yang tepat. Walaupun demikian, perusahaan mungkin mengakui keterbatasan proses manufakturnya atau dalam mendapatkan pemasok yang baik. Baiklah teman-teman, itu tadi materi yang sudah kita pelajari. Semoga bisa berguna bagi kalian semua dan tentunya bagi semuanya. Sebelum ditutup video ini, buat kalian yang sekarang di rumah, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan sepelein penyakit apapun. Dukung kebijakan pemerintah buat kebaikan kita tentunya. Tetap stay di rumah. Semoga wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir agar semua bisa berjalan seperti semula. Mohon dukungannya dari kalian dengan kasih like, comment, and subscribe di channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dikas aja.